Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Eh, Selamat pagi para siswa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 26 ya. Tanggal 26 Maret 2020. Nggih. Di tengah keterbatasan kondisi negara kita dan sebagian besar masyarakat di dunia ini terkait adanya COVID coronavirus disease 19, kita tetap harus belajar, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya melihat sudah 46 yang hadir untuk IPA Room 3 pada siang hari ini. Oke. Baik para siswa, saya minta kalian fokus walaupun di rumah, apapun yang bisa kalian usahakan ya diusahakan terkait dengan belajar ini. Penekanannya adalah lebih kepada belajar mandiri. Jadi kami Bapak Ibu Guru berusaha akan selalu mengawal kalian demi kesuksesan kalian di masa depan kalian. Tetap harus belajar. Nah, salah satu proses belajar untuk membantu kalian mengantarkan ke kesuksesan kalian, kami masih tetap mengawal, dan pada kesempatan kali ini melalui meeting seperti ini, saya masih sayang kalian menutup wajah kalian sehingga saya nggak tahu posisi kalian itu sambil ngegame, sambil belum mandi atau apa, tapi dari sini kelihatan ada beberapa yang belum mandi kayaknya gini, betul? Wah, rasa serius sih, wah serius tenan toh ini. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah cahaya. Jadi ini adalah materi baru, yaitu sifat cahaya dan cermin datar. Jadi nanti kita akan belajar sifat cahaya dan cermin datar. Kalau kalian menghadap iPad kalian bisa dilihat, bisa dibuka pada buku itu halaman 170, nggih. Pada halaman 170. Nah, itu tadi Arya Raditya sempat muncul tapi hilang lagi videonya, nggak tahu ini, nggak ada yang kelihatan. Baik, saya nanti juga akan seperti biasa, kita nggak usah terlalu sepaneng, saya akan menyapa kalian beberapa, mungkin tidak semua, dan tolong di respon gitu, Misalnya ini Cahaya Bintang, ada ini Cahaya Fitra Bintang, dengar suara saya ya? Oke ya. Terus Kalista enggak kedengar. Faisal, ada Faisal? Loh, rada krungu iki. Baik, ini mas suara motor. Sudah 55, kita mulai. Nah, saya akan memandu kalian dari sini. Saya akan buka. Ini muncul neng kono Mas, ini Mas. Di share ini ya. Baik, saya akan share konten ini, Share konten ini. Screen. Baik, ini sudah. Baik, ini sudah kelihatan ya. Baik. Sudah, Pak. Lihat, ini ada di buku kalian pada halaman 165 ya. Cahaya dan alat optik. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar pada bab 11 cahaya dan alat optik ini? Sudah kelihatan di situ? tes mata, Pak. Ini adalah tes mata. Baik, ini seperti yang dulu di awal sudah pernah saya sampaikan di materi yang terdahulu, bahwa di Indonesia ini atau sebagian besar di dunia ini, walaupun saya tidak punya datanya, tapi saya pernah membaca suatu artikel yang di dunia ini sekarang sedang terjadi yang namanya, kalau di istilah ilmu lingkungan kan ada blooming algae. Nah, blooming atau booming algae. Nah, sekarang ada fenomena yaitu blooming myop. Blooming myop itu adalah berkembang secara pesatnya ya, banyaknya penderita miopi, alias siswa atau anak yang pakai kacamata itu banyak. Kalau di kelas 8A yang pakai kacamata juga ada, tidak hanya satu. Kalau mungkin zaman saya sekolah atau mungkin yang lebih senior dari saya, di sini ada Pak Dardi, itu mudah dihafali si A. Jadi satu kelas yang pakai kacamata paling hanya 1 atau 2. Nah, kalau sekarang sudah
Banyak. Baik, ini adalah salah satu metode tes mata. Baik. Ini nggih, bagaimana cara mata kalian bisa melihat, kemudian benda-benda itu membutuhkan cahaya. Nah, kita akan pelajari satu persatu gitu nggih. Tapi untuk kali ini tidak akan banyak, nanti kita hanya sampai kepada cermin datar. Gitu nggih. Sampai kepada cermin datar. Nah, baik. Ini sudah sambil dibaca. Jadi yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah, adalah Tuhan, gitu nggih. Cahaya tidak mempunyai wujud, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Nggih, ada terang, ada gelap, ada merah, hijau dan seterusnya, gitu ya. Nah, gini. Nah, ini ya. Berbagai bunga Gunung Bromo. Ada yang sudah sampai ke Gunung Bromo di antara para siswa di 83 ini? Saya sudah. Nah, sudah sapa kuwi? Udah, Pak. Alastar, Pak. Rafa Lastar, nggih. Baik. Saya belum sampai ke Bromo, tapi kalau di Gunung Slamet saya malah sudah pernah daki. Nah, gitu nggih. Baik, dengan penuh semangat ya. Tolong nanti saya akan banyak sebut beberapa nama kalian. Yang akan kita pelajari nanti yang pertama adalah sifat cahaya, kemudian pembentukan cahaya pada cermin. Nah, untuk kali ini pembentukan bayangannya nanti pada cermin datar dulu. Baik, sifat-sifat cahaya dulu di SD sudah pernah kalian pelajari tentang sifat cahaya. Ini ada beberapa nggih. Merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kita dari awal dulu ya. Cahaya merambat lurus. Nah, jelas cahaya merambat lurus. Ada yang bisa menyebutkan tentang cahaya merambat lurus ini contohnya apa saja? Fenomena yang berkaitan dengan bahwa cahaya merambat lurus. Laser. Hah? Laser. Betul? Laser. Ya, laser lurus. Terus ada lagi. Peristiwa alam yang Cahaya matahari. ya, gerhana matahari, ada kemudian gerhana bulan. Nah, itu adalah berkaitan dengan bahwa cahaya merambat lurus. Jadi dia tidak belok, sehingga ketika gerhana matahari posisinya seperti apa? Sinar matahari itu tertutup oleh bayangan, tertutup oleh bulan, ya toh? Jadi bulannya ada di tengah. Kalau sebaliknya, kalau yang gerhana bulan, apa yang terjadi dengan gerhana bulan? Ini ada di tengah. Yang ada di tengah adalah buminya. Nah, baik. Tesnya kalau ayo kita lakukannya seperti ini, nggih. Sederhana sekali, ini lilin, ini kertas. Kalau lubang lilin, kemudian lubang kertas sama mata ini sejajar, maka bisa dilihat. Ya, tapi kalau tidak sejajar, maka yang kelihatan adalah gelap. Kemudian yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, gitu nggih. Cahaya dapat dipantulkan. Apakah kamu dapat membedakan benda berdasarkan warnanya? Nah, cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan jika menumbuk satu permukaan bidang. Nah, pemantulan ada dua ya. Ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur ini nama yang lain adalah pemantulan difus, ya, difus atau baur. Nah, kita lihat. Kemudian pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, cermin datar. Kalau difus tadi yang tidak teratur, yang baur itu tidak rata, aspal, tembok, batang kayu dan seterusnya. Nah, pada pemantulan teratur sudut pantulan besarnya sama dengan sudut datang cahaya. Lihat, nah ini contohnya nggih, gambar sederhananya seperti ini. Nah, maka ada satu tokoh yang namanya Snellius, nggih. Akhirnya beliau menemukan konsep bahwa yang namanya sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Jadi ini bidang datarnya, begitu nggih. Kemudian ini ada senter dipantulkan, ada sinar, kemudian bidang antara ya sinar datang sama bidang pantul ini dia buat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang batasnya ini. Nah, kemudian ini ada sinar pantul. Nah, ini kemudian ada sudut I, yaitu sudut datang, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal.
Kemudian ini ada sudut R, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Pak, kenapa namanya I, kenapa namanya R? Nah, ini kita berdasarkan bahasa Inggris bahwa I, yang namanya I itu adalah incidence ray. Kalau ini R pantul, maka dia adalah reflected ray. Oke. Jadi memang kami sendiri ini belum punya fasilitas yang bagus banget, ideal. Karena saya kalau ngajar kan senengane ngorek-orek gitu nggih. Jadi sementara saya hanya seperti ini dulu. Baik. Kemudian kemampuan cahaya untuk membedakan warna tidak lepas dari sifat cahaya. Cahaya ini sebagian besar sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap benda sebagai energi. Nah, ada yang bisa menyebutkan dari berbagai macam warna ini yang paling banyak menyerap warna yang mana? Paling banyak menyerap cahaya warna apa kira-kira? Hitam. Oke, siapa ini tadi yang bilang? Hah? Ya, siapa itu mau? Apa itu tampilannya gini, Pak. Kayak wingi kae sik akeh banget iso ora ya? Coba sebentar. Yang banyak seret kayak gimana? Ini masih partisipan ya. Iya, Set sini partisipannya ini. Oh ya Mas. Oke, udah 64. Oke, baik. Jadi warna hitam ya. Warna hitam adalah yang paling banyak sehingga ini menjadi alasan kenapa kalau di siang hari ketika matahari bersinar kita tidak disarankan menggunakan baju ataupun pakaian yang berwarna hitam karena nanti yang terjadi kita akan kepanasan gitu nggih. Tapi bagi beberapa siswa yang misalnya Kevin itu nggih, apa si Audi ada di sini pengen sedikit membakar lemaknya ya pakai baju yang gelap, jaket gelap, ya itu jogging sedikit nanti akan banyak yang terbakar di sana. Kevin ada atau nih Kevin? Nah, ini Kevin. Nah, baik, itu nggih. Nah, ini spektrum cahaya akan dipantulkan. Nah, kita lihat. Nah, ini perhatikan, nggih. Bagi para siswa nanti di akhir dari pertemuan ini nanti kalian akan membuka Google Classroom. Nah, kemudian di sana ada sedikit sebagai evaluasi kayak semacam kuis nggih. Tapi saya tidak membebani kalian, insya Allah itu hanya beberapa soal, 10 soal nanti kalian kerjakan berdasarkan apa yang sudah kita bahas bareng. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini nggih, posisi sudut datang dan sudut pantul. Ini ada sinar datang, perhatikan arahnya yang orange ini. Sinar datang. Dia tepat mengenai bidang pantul, maka dibuatlah garis normal. Garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal ini tegak lurus, maka kalau tegak lurus 90 derajat. Nah, maka ini ada sudut B. Sudut B adalah sudut antara sinar datang dan garis normal, maka dia dinamakan dengan sudut datang. Nah, kemudian ini memantul, ini sudut C adalah sudut pantul, sudut antara sinar pantul dan garis normal. Nah, misalnya ini. Berarti sudut datang adalah sudut B ya. Kemudian sudut pantul adalah sudut C. Nah, itu. Jika sudut datang 30%, berapa besar sudut pantul yang terbentuk? Coba, berapa? Halo? Enggak ada yang connect ini. Hah? Beda itu 84 ya? Siapa harus 84? Orang ada aktif Pak? Apa enggak? Memang enggak ngomong ini? Memang nggak ngomong, Pak. Wah, ya ngomong no, Pak Ijo. Tak kira aku ndobos dhewe. Iki lho, lihat. Sudut datang 30%, sudut pantulnya berapa? 30. Nah, ngono kuwi. Jadi biar saya enggak kesepian, ya gitu ya. Kayak biasa siap, di kelas itu loh, santai aja. Saya ini yo enggak terbiasa ngomong sendiri kayak gini nih ya. Nah, kalian tahu saya biasa kalau ngajar gimana. Lihat. Nah, ini nanti ada nggih, nanti akan kita cek di belakang nanti. Enggak apa-apa, Le. Kalian ya mungkin lihat ini sambil dengerin orang ngomong, mungkin sambil ngegame tapi ya dikurangi dikit. Nah, kita belajar sebentar, saya enggak lama kok ini nanti. Baik. Kemudian berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan loh.
Kalau dibiaskan kuwi piye? Kalau ini tadi kan pantul, dia mengenai permukaan yang halus, ya toh? Yang dia berkilau. Nah, kalau dibiaskan kira-kira bagaimana? Sinar atau cahaya melewati apa kalau dibiaskan? Dua benda yang memiliki kerapatan yang berbeda. Ya, kerapatannya berbeda. Ya, kerapatannya berbeda. Maka kita lihat. Nah, contohnya ini, kerapatannya berbeda. Ini dari ini kan gelas. Ini udara, ini kemudian ini adalah air. Nah, udara sama air kerapatannya berbeda. Itu ya. Nah, maka kita lihat dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat, ya toh? Nah, akan tetapi kalau kita membahas gelombang yang kemarin, dia semakin rapat maka akan semakin cepat. Bunyi kalau dia melewati benda padat malah merambat lebih cepat. Tapi kalau cahaya, lihat, kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Nggih. Akan tetapi kalau dia ini datangnya tegak lurus, ini nggih, misalnya sendok ini kita meletakkannya tegak lurus seperti ini, nah maka dia tidak akan terjadi yang namanya pembiasan. Nah, kita lihat. Nah, contohnya seperti ini, nggih. Ini. Sinar datang A, seharusnya dia lurus. Nah, tapi dia dibiaskan. Ini mendekati atau menjauhi garis normal. Dari udara. Ya, dari udara menuju kaca. Artinya dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, gitu nggih. Maka ini sudut, ini theta ya. Ini sudut biasnya. Nah, kita lihat. Nah, ini bayang-bayang. Nah, ini nggih. Cahaya merambat pada garis ini yang tadi ya. Nah, baik, berikutnya adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ada yang sudah pernah tahu gelombang elektromagnetik yang seperti apa? Kemarin kita sudah membahas tentang materi gelombang. Ya, kalau bunyi kan gelombang mekanik, dia butuh medium untuk merambat. Tetapi kalau cahaya, dia merupakan gelombang elektromagnetik karena dia tidak butuh medium untuk merambat. Artinya apa? Dia bisa merambat melalui ruang hampa. Contohnya sinar matahari bisa sampai ke bumi, dia suatu saat melewati medium yang di sana tidak ada penghantarnya, tidak ada mediumnya, ruang hampa, gitu nggih. Nah, lihat. Tapi di sini tidak akan dibahas lebih lanjut untuk tingkat SMP tentang gelombang elektromagnetik. Nah, kita lihat. Ini matahari. Nah, ini nggih, panjang gelombang semakin pendek, energi semakin besar. Nah, spektrum elektromagnetik cahaya tampaknya adalah seperti ini, nggih. Nah, sinar yang dapat dilihat oleh mata adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Nah, ini cahaya tampak adalah cahaya memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata. Karena ada juga yang kita tidak bisa melihat. Begitu, nggih. Nah, baik. Sampai di sini ada yang pengen ditanyakan para siswa berkait dengan sifat cahaya? Belum ya. Belum, Mbak. Hah? Belum, Pak, belum. Ya, lewat ya. Namanya, Pak. Siapa? Silakan. Hah? Oh iya, Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, siapa ini? Rafa Alastar. Oh, piye le? Yang dulu kayaknya pernah diajarin sifat cahaya bisa diuraikan. Oh ya, baik. Benar sekali nggih. Di buku ini memang tidak dituliskan sifat cahaya yang dapat diuraikan. Nah, contoh sifat cahaya yang dapat diuraikan sebenarnya itu tipis-tipis juga dengan ini. Dibiaskan, nggih. Ada juga nanti kayak semacam pembiasan gitu nggih. Tapi kalau di sini kan hanya dituliskan pembiasan yang belok ini. Nah, sifat cahaya yang dapat diuraikan itu bisa nanti namanya, kalau kalian bisa lihat ada yang namanya dispersi cahaya. Nah, gitu nggih. Nanti bisa kalian lihat di sana dispersi. Jadi dia bisa diuraikan ke dalam beberapa warna. Kalau kalian lihat ini atau ini, kalau kalian kumur-kumur begitu nggih. Contohnya kumur-kumur terus kemudian kalian semburkan begitu.
pas di sana ada cahaya matahari nanti akan kelihatan warna-warna seperti pelangi, gitu ya. Atau contoh yang cetha adalah pelangi itu. Nggih, pelangi itu juga salah satu fenomena dari cahaya dapat diuraikan. Kenapa? Kalau pas terjadi pelangi itu kan terjadi butiran-butiran uap air sebenarnya, nggih. Butiran-butiran uap air yang sangat kecil, yang jumlahnya sangat banyak. Nah, di sana cahaya dibiaskan dan itu karena banyak sekali mediumnya, maka cahaya yang nampak pada mata kita adalah seperti ini, oke? Ini seperti spektrum ini. Mejiku, hibi, niu, kan? Merah, jingga, gitu, kuning. Nah, jingga itu oranye ya, mejiku, hibi, niu. Nah, itu penjelasannya adalah seperti itu. Nah, tentang penguraian warna, kemudian interferensi cahaya, dispersi cahaya, nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di SMA, gitu nggih. Tapi setidaknya kalian pernah dengar atau pernah mendapat penjelasan yang sedikit, gitu nggih. Nah, nanti di sana akan kalian pelajari juga ketika cahaya melewati celah yang sangat sempit. Ketika nanti belajar tentang interferensi, gitu nggih. Ditunggu saja. Sementara ini hanya pengetahuan secara umum. Karena berkaitan dengan elektromagnetik pun di SMP tidak kita bahas secara panjang lebar. Hanya memang kemarin saya sempat menjelaskan ketika di materi cahaya, di materi gelombang ada yang namanya gelombang radio, gelombang mikro. Kalau kalian mau melihat siaran langsung itu maka kita memanfaatkan gelombangnya gelombang elektromagnetik. Yang cepat rambatnya berapa gelombang elektromagnetik? Atau gelombang cahaya cepat rambatnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, ini. Baik, terima kasih Mas Rafa. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Kita lanjutkan nggih. Nah, ini saya sudah 71 yang hadir ini. Baik, semoga nanti bisa ngikutin sampai akhir karena saya tidak lama. Baik. Berikutnya kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin, ya. Kalian pernah tahu ada satu peribahasa yang berkaitan dengan cermin? Ada yang bisa menyebutkan apa? Peribahasa pakai kata cermin. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Rifki Kurniawan bisa? Apa Rif? Peribahasa bunyinya dengan menggunakan cermin, Rif. Mirip. Hah? Apa ya? Apa? Ayo. Seiso. Novel. Enggak tahu, Kak. Enggak tahu. Ki kuroken iki sapa iki? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Nah, kuroken iki sapa meneh? Kannya apa nya? Peribahasa sing nganggo cermin. Enggak tahu, Pak. Hah? Piye iki ya? Sapa meneh iki? Apa? Peribahasa. Oh, peribahasa nganggo. Cermin dibelah itu bukan, Pak? Nah, iya. Google. Wah, Google ya. Ngawur. Ya. Langsung Google. Ya, buruk muka. Buka kamus. Ya, buruk muka cermin dibelah, ya. Dibelah ya. Enggak ada yang buruk mukanya kalian semua, nggih. Para siswa saya ini yang cowok ya ganteng-ganteng, ya toh. Yang cewek, yang putri yo cantik-cantik. Nah, gitu kita syukuri. Amin. Nah, kita syukuri. Ayesa ada ini? Ada, Pak. Nyanyi. Saya yang barusan jawab, Pak. Oh iya. Yang buruk muka cermin. Betul, buruk muka cermin dibelah. Tapi enggak Google ya. Baik. Kamus, Pak. Ya, kamus. Oke, ini kita juga berbicara tentang cahaya. Ada satu lagu juga yang dia berkaitan dengan sinar. Pernah dengar lagu Seberkas Cahaya Terang itu nggih? Lagunya apa kuwi? Nyanyi, Pak. Nah, kowe nyanyi no. Apa kuwi? Seberkas cahaya terang. Gitu nggih? Harap Iya, Pak. menyinari hidupku, harap setitik embun-embun di pagi hari. Nah, gitu nggih? Terus aku lali lagune nggih. Baik. Nah, sekarang cerminnya cermin datar. Nah, gitu nggih. Tapi ini bukan kemudian kita untuk buruk muka cermin dibelah nggih. Insyaallah kalian semua sehat semua,
cantik semua, nggak ada yang mukanya buruk gitu nggih. Amin. Paling ya mengurung adus, nah, gitu nggih. Sudah mandi ini? Ayesa sudah mandi belum? Udah dong, Pak. Udah, Pak. Udah siang loh ini, Pak. Biasanya yang belum mandi siapa ini? Dian. Ya Pak, belum mandi Pak. Audi, Pak. Oh, Audi. Ada yang belum mandi. Kalau Audi belum mandi nggak apa-apa, yang penting sudah sarapan kan begitu. Belum. Ya. Audian cewek loh, Pak. Ya. Baik, berikutnya ini nggih. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur, gitu ya. Nah, kita lihat. Maka dia akan mengakibatkan terjadinya bayangan. Nah, sekarang seperti ini, sederhananya seperti ini. Nah, sayang sekali ini dengan keterbatasan, tapi nggak apa-apa, saya akan coba terangkan sedikit. Lihat, ini ada botol. Ini botol isinya apa ini? Gambarnya ini. Ya, ini adalah bisa dilihat semua, nggih. Ini adalah botol, yang sebelah kanan ini adalah bendanya. Ya, yang sebelah kiri adalah bayangannya. Maka bisa kita lihat sinar datangnya yang pertama yang biru ini. Yang biru ya. Sinar datangnya yang pertama ini, sebentar. Ya, baik. Nah, kelihatan lagi nggih. Ini di sebelah juga sama konferensi rame banget. Baik, nah ini yang biru adalah sinar datang. Kemudian dia setelah mengenai cermin maka akan menimbulkan yang namanya sinar pantul gitu nggih. Kemudian dari bawah ini juga yang oranye sinar datang. Kemudian sinar pantul. Ini sinar datang, sinar pantul. Nah, tetapi bayangan aslinya yang terbentuk dari sinar pantulnya ini tidak berpotongan, maka dia diperpanjang. Nah, yang titik-titik ini, titik-titik ini adalah perpanjangan. Kalau bayangan itu terbentuk hanya dari perpotongan sinar pantul, maka dia dinyatakan bayangan yang maya. Ya, bisa dipahami nggih? Kalau bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar perpotongannya saja atau perpanjangannya saja, ini kan sebenarnya bukan sinar pantulnya, tapi dia hanya perpanjangannya. Yang biru ini kan sinar pantulnya ke atas. Ini ke atas, yang hijau ke bawah. Kalau ini diterus-teruskan, sinar pantulnya ini tidak berpotongan, ya. Tetapi kalau dia diperpanjang ada, maka ini bayangan, tapi namanya adalah bayangan maya atau tidak nyata. Kalau pada susu ini, botol ini, pada cermin datar ini sifatnya adalah maya. Ini tegak apa terbalik? Halo, ada yang bisa? Tegak Pak. Ya, tegak ya. Nah, Pak, lah itu susunya kebalik kanan kirinya ya. Baik, yang dimaksud dengan tegak atau terbalik adalah atas bawahnya. Kalau ini atas bawahnya masih tetap, maka dia adalah terbalik. Ini susu tulisannya terbalik. Kalau kanan kirinya nggak ada masalah. Atau kalau kalian bercermin terus kemudian kalian menyisir, kalau kalian menyisir dengan tangan kanan kelihatan seperti dengan tangan kiri, betul? Ya. Betul, Pak. Tetapi kepala kalian tetap di atas toh? Iya, Pak. Nah, maka itu namanya adalah bayangan tegak. Itu nggih. Jadi sudah jelas maya tegak. Terus kemudian ini botol susunya tambah besar apa tambah kecil apa tetap? Tetap, Pak. Tetap. Nah, berarti dia diperbesar tidak, diperkecil tidak, tetapi sama besar. Berarti tadi bisa kita simpulkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, tegak, diperbesar atau diperkecil? Sama besar. Sama besar, Pak. Ya, 3 ya. Maya, Iya. tegak, sama besar. Baik. Nah, ini. Nah, di manakah letak bayangan? Berarti di belakang cermin maya ya. Bagaimanakah ukuran? Sama besar. Baik. Sama besar. Nah, gitu. Jaraknya berarti dia juga sama. Nah, oke, baik. Kesimpulannya jelas tentang sifat tadi, nggih. Nah, ini contohnya ini, ya. Pembentukan bayangan pada cermin datarnya ini. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar pantul. Bayangan nyata kalau titik potongnya diperoleh dari
perpotongan sinar pantul yang mengumpul atau konvergen. Nah, tadi kan sinarnya tidak mengumpul. Nah, ini nggih, maka dia bayangannya bersifat maya. Nah, gitu nggih. Nah, ini. Nah, baik. Nah, sekarang ini ada yang pernah mendengar cermin 1000 bayangan? Enggak pernah, barusan. Atau kalau kalian, saya pernah lihat film ini, kalau tidak salah film Jackie Chan, ketika dia dikejar-kejar oleh penjahat, dia masuki satu ruangan yang di sana ada banyak cermin. Dia yang cerminnya tuh nembusnya kayak sampai jauh banget itu Bapak. Ya, jadi ada banyak sekali orang begitu loh, kelihatan ada banyak Iya. sekali orang. Nah, itu Padahal konsep. cuma satu. Iya, padahal sebenarnya konsepnya adalah cermin yang dia cermin datar tapi bisa ditekuk, bisa bisa dilipat. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar ini gitu nggih. Nah, itu jika dua cermin datar diletakkan saling berhadapan, gitu, bagian depan cermin menghadap ke ruang yang sama dan mengapit besar sudut tertentu akan membentuk bayangan yang banyaknya tergantung pada besar sudut. Nah, ini nggih. Ini sebentar, saya tak nyari yang bisa untuk ngetik ini di bagian mana ya? Saya lupa ya. Add notes ini apa ya? Muncul nggak ini sini? Oh enggak ya. Gimana? Baik, ballpoint pen. Nah, ini jumlah banyak sudut yang dibentuk adalah sebentar. Ini Microsoft Office. Ora ketok ning kene. Ini. Aduh, bentar. Baik. Bentar ya. Nah, ini. Sebentar, lama ya. Word abot ya Pak ya. Word 2019 jadi ngetik. Nah, iki dhek ndelok ta Pak? Dia bisa lihat toh ini. Nah, baik, ngetiknya. Baik. Ini nggih. Iya kok Pak. Jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar lipat, gitu nggih. Misalnya ini adalah sama dengan gitu nggih, 360 derajat, gitu. 360 derajat bisa dilihat nggih, dibagi dengan ya ini 360 rumusnya 360 derajat dibagi dengan ini. Sebenarnya saya mau pakai simbol, lihat, insert simbol. Nah, bagi dengan sudut, misalnya sudutnya alfa aja ya, bagi dengan sudut alfa, dengan sudut alfa dikurangi 1. Bisa dilihat. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar yang dilipat itu 360 atau ini yaitu N gitu nggih. Sama dengan 360 dibagi alfa kurangi 1. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, karena adanya ini gitu nggih, pictures. Terus suwe. Baik, shapes nih aja. Oke, nah. Nah, ini kemudian warnanya tak bikin hitam aja. Oke, saya format shape. Ini ditebalin tinggi widthnya. Geser. Nah, lihat widthnya. Nah, misalnya kelihatan nggih. Ini kemudian ini ada
Nah, ini adalah cermin datar, misalnya begitu. Kemudian saya gambar lagi adalah ini. Oh, sorry. Nah, ini. Kemudian kalau ini cermin datar yang kedua. Nah, seperti ini aja. Nah, ini sudutnya berapa ini kalau seperti ini? Membentuk sudut berapa ini? Ada yang tahu? 90 derajat, itu nggih. 90 derajat. Maka kalau saya meletakkan sebuah benda, misalnya ini ada ini aja. Sebuah benda misalnya di sini. Maka yang akan kelihatan kalau kalian melihat, maka akan kelihatan berapa bayangan nanti. Kita lihat. Kalian akan bisa melihat kalau misalnya mata kalian ada di sini gitu nggih. Aduh. Kalau misalnya ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini ya. Kalau kalian melihatnya dari sini, mata kalian melihat dari sini. Nah, ini. Nah, kalau kalian melihat ini, misalnya ini adalah mata kalian melihat ke cermin ini. Kalian akan bisa melihat berapa cahaya, berapa bintang. Kita lihat 360 dibagi dengan sudutnya berapa ini? 90. 360 bagi 90 berapa? 4 dikurangi 1. Oke, maka kalau ada model seperti ini, sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar adalah 90, maka insya Allah kita akan bisa melihat berapa? 4 dikurangi 1, 3 buah bayangan. Gitu nggih? Nah, maka ini sangat ditentukan oleh sudut alfanya. Bisa dipahami nggih? Kalau sudut alfanya 180 berarti bisa melihat berapa? 1. Ya, dia hanya 1. Nah, maka 180 kan jadi seperti ini, gitu? Cermin datar seperti ini. Maka kita juga hanya akan bisa melihat 1. Baik, itu nggih? Baik. Nah, kemudian berikutnya ini. Ya, sebelum ke cermin lengkung. Berikutnya adalah ketika kalian bercermin, kan kita sering bercermin ya. Kita sering bercermin nggih. Jumlah bayangan yang bisa kaca minimal yang kita butuhkan untuk bercermin berapa panjangnya? Misalnya ini ada cermin. Itu nggih. Cermin datar untuk kita ngaca itu loh. Kan kita ngaca ini tubuh kita ini. Ya toh? Nah, ini. Nah, ini. Wah. Ini aja. Nah, ini kita ngaca. Maksimal atau minimal cermin datar yang kita butuhkan berapa? Tinggi cermin datar yang kita butuhkan. Ada yang bisa tahu? Ini Alda Nisa dari tadi diam aja ya? Nanti Alda. Rano. Sudah berkurang. Kinanti dengar? Panjang minimal cermin datar yang dibutuhkan adalah cermin datar yang dibutuhkan supaya badan kelihatan seluruhnya sama panjang. Nah, berarti kalau tinggi badan gini, kalau tinggi badan kalian 160, berarti kita harus butuh 160. Nggak tahu juga nih, Pak. Nah, ternyata tidak. Dong, Mbak. Hah?
Lebih nggak ya? Maksudnya. Kalau Itu lebihnya supaya badan kelihatan seluruhnya ya, Pak? iya, supaya badan Ada kelihatan sama ya? sama. Kalau sama jelas terlihat semua ya. Ya. Iya. Tapi minimal kita apakah harus butuh seluruhnya? Sebenarnya kalau kalian bercermin di cermin sekolah itu ada yang gede itu toh, kelihatan semua nggak yang di samping ruangnya bukus itu loh? Bisa kelihatan semua nggak? Nah, ternyata kalian hanya butuh ya toh 1/2 dari ya toh, dari Hah? tinggi badan ya. Kita hanya butuh setengah dari tinggi badan kita. Itu insya Allah sudah bisa melihat semua. Jadi misalnya yang tinggi badannya 180 itu nggih, maka dia nggak harus 180. Maka dia 90 cm saja insya Allah dia sudah bisa melihat seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu nggih. Nah, ini yang kadang ditanyakan, ini juga bahkan tahun lalu ini keluar di UN loh. Ya, dengan persamaan ini. Nah, untuk tahun ini enggak ada UN. Enggak tahu kalau tahun kalian besok ya. Kalian seneng ada UN apa enggak? Nek nggak ada UN tapi sama-sama ujian ya sama aja, Pak. Nah, iya. Yang penting bisa masuk SMA yang dipengen. Nah, benar, nggih. Kalau enggak ada UN tetapi zonasi wis dikai sekolahan sik cedak-cedak do gelem enggak? Nggak Enggak. mau, Pak. Berarti Krisna Naufal sekolahan yang cedak omah ngono gelem ora Kris? Ya, enggak tahu ya. Ya kita tunggu aja kebijakan pemerintah. Yang jelas kita dukung dan ini saya juga belum dengar kabar. Pak Andes sudah dengar kabar belum? Yang di Pradita belum ada pengumuman ya? Akhir Maret le. Kita berdoa bareng kakak kelas kalian yang kemarin sudah berjuang di SMA Pradita Dirgantara, mereka segera diumumkan. Pengumumannya sih katanya akhir Maret itu ya. Semoga mereka banyak yang diterima di sana dan kalian juga berjuang nggih apapun itu namanya, belajar terus. Baik. Materi untuk hari ini sampai di sini saja nggih karena pembentukan bayangan pada cermin lengkung pada pertemuan berikutnya saja. Baik, jangan di kowe omahe sapa ana jago kluruk kuwi? Gone Ayesa? Enggak, Pak. Jago kluruk. Baik. Ada, Pak. Haha, ya wis. Jangan ditinggalkan dulu nggih. Tadi sempat 75 ya, sekarang jadi 68. Nah, sekarang tolong kalian dibuka di GC-nya. GC-nya ini nggih. Iya, Pak. Tak buka ini terus kemudian IPA room 3. Persensi mana? Nah, persen sini ngisi piye persen sini? Sini ada. Hah, di mana? Kalian tak kirim di WA nanti terus di sini. Terus gimana? Ditaruh di sini. Terus di sini. Ya, sudah. Persensi. Iya, persen sini. Terus kon buka apa mereka? Nanti buka lagi nih. Oh ini. Ini nggih. Tolong nggih, tolong diisi daftar hadir ya. Terus nggih 7883. diketik iki alamatnya. Gini terus di GG titik GG Press kelas PRES harus sama ya. press aduh lah piye iki KRS 8 strip di HTTP titik 2 gini press KRS 8. oh itu ini sapa kuwi strip 3 ngene press Enggak area Radita ya sama. ini nggih nah udah di sini nggih ngisinya ya GG ini ya Saya sebentar linknya kayaknya kelas 8 dulu iya 8-nya belum ada nih. Itu sana. 8 tambah 8. ora iso Pak mau wis nang kono nang kene kan Iya sorry. Ini harusnya di copy dulu. nah di sini ya saya Pak
Nah, kelas 8 3, betul. Ya. Nah, di sini ya. Yang kedua ini nggih, diisi persensinya ya. Betul loh, Google Doc. Oke, baik, itu ya. Persensinya diisi. Terus sekarang kalian buka di apa iki mau? Mau ndi mau? Nah, ini. Kalau sudah ini, nah ini nggih, IPA room 3. Kelihatan? Halo? PXY, hah? Kelihatan, Pak. Ya, itu dibuka, terus nanti dibuka di tugas. Kalau kalian pengen penjelasan yang lebih lanjut, di situ juga sudah saya sudah saya tempelkan video, walaupun bukan saya yang syuting ya. Untuk kalian belajar bagus sekali, saya sudah melihat itu runtut, enak untuk kalian belajar. Kalau kuota kalian longgar ya bisa dilihat di sana nanti. Ini kuisnya ya, diisi nggih, ada 10 soal di situ. Diisi, saya tunggu untuk segera diisi. Sebagai bukti juga bahwa kalian sudah hadir pada pertemuan kali ini. Ini luar biasa, 83 itu berarti hadir semua insya Allah, gitu nggih. Baik, terima kasih atas kehadirannya, dan ini tolong benar-benar dikerjakan, gitu nggih. Karena saya tidak mau membebani. Paling ini 15 menit selesai. Itu nggih, silahkan. Nah, sudah semua ini? Pak. Ya? Harus hari ini, Pak. Saiki sekarang juga. Oke, Pak. Maksimal jam Maksimal jam berapa, Pak? Sekarang jam berapa? setengah 11. Jam setengah 11, Pak. Yo, jam 11. Wah, Alah, ning 10 soal ya Allah. Daripada tugas numpuk, daripada tugas, Ya, Pak. daripada tugas numpuk-numpuk, ya toh. gila. Pak, link absennya di mana, Pak? Link absennya ini tadi loh. Oh, kok nggak ada? Yang GG tadi loh. Udah kelihatan belum? Pak, aku nggak ada, Pak. Sendi ya, nggak ada ya, link absennya gimana lo? Boleh keluar kan, Pak? Sudah ngerjakan? Boleh keluar dari Webex-nya ini enggak? Ya boleh. Oke, silakan kalau memang sudah keluar dari Webex, terus itu nanti ngerjakan ngirim dari GC ya, Le ya, Nduk ya. Iya, Pak. Makasih, Oke, Pak. terima kasih ya. Ya, Pak. Ya. Yo, garap sih, yo. Saya tadi udah tahu linknya tadi. Pas searching meneh, Chris. Hilang, Pak. Itu udah ada sempat. Ya ki HTTP kelihatan nggak dari situ? Apabila mata. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Tak ketik nih. gg.gg press KLS 8 strip 3. Nah, ini ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Yang merah nih. Nah. Ya. Oke, Pak. Nah, terus segera diisi ya Google Classroom-nya ya. 10 soal, Ya, rasa Pak. takon-takon koncone wong soal gampang. Sudah saya terangkan semua. Iya, Pak. Nggih. Ya udah, Pak. Boleh langsung apa? Boleh keluar Webex tuh, Pak? Boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Nggih, waalaikumsalam. Jadi demikian nggih para siswa. Alhamdulillah kita sudah ketemu, dan tolong dikerjakan di Google Classroom-nya untuk belajar, dan Oke, Pak. terima kasih itu dulu. Kalau Udah lanjut lagi, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. ya, terima kasih. Besok kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Oke, Pak. Assalamualaikum, Nggih, Pak. Masih, waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.